mencoba untuk menerima gitu ya, bagi para korban mencoba untuk menerima, tapi kan penerimaan alias ikhlas itu kan tidak mudah. Apalagi mungkin mereka merasa saya salah apa? Kok negara tidak hadir pada masa itu gitu untuk melindungi warganya dan lain sebagainya. Dan siapa pelakunya itu yang lebih penting, tidak tahu siapa. Nah ini kan sebenarnya kalau kita tahu pelakunya itu dalam bahasa psikologi itu akan mengurangi istilahnya ekspresi emosi. Oh si ini pelakunya gitu kan. Harus lebih hadir, harus lebih peka, harus lebih punya empati. Dan setidaknya menjamin kepastian hukum, paling tidak rasa aman bagi masyarakat deh. Lah sekarang mau ngejalanin keseharian kalau nggak merasa aman bagaimana? Kita mau bisa bahagia, bagaimana kita bisa menjalani keseharian kita dengan baik gitu ya. Halo Jabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bersama Podcast. Kali ini seperti biasa kita kehadiran lagi seorang psikolog klinis yang sudah kita rindukan, Mbak Orisa Sativa, psikolog klinis. Nah, ini saya akan membahas sesuatu yang menarik. Nah, mumpung beliau bisa dihubungi dan hadir di studio, makanya saya undang Mbak Orisa. Terima kasih sudah mau datang lagi. Selamat sore Mas Rudi. Kesibukannya luar biasa. Mbak Orisa, saya straight to point aja bahwa setelah putusan MK kemarin itu sesuatu yang keniscayaan yang mau tidak mau harus kita terima, apapun hasilnya. Nah, tapi yang terjadi harus kita akui juga ada luka-luka. Betul. Nah, saya mengutip dari ucapan seorang budayawan Kang Sobari, Muhammad Sobari mengatakan bahwa kita harus mengakui bahwa kita terluka, supaya kita menyadari. Betul. Semua bahwa kita itu pernah terluka, kita sedang terluka, sakit, dan kita harus menyembuhkan diri. Nah, tapi itu kan dari segi pandangan seorang budayawan. Nah, dari segi psikologi, kita pernah punya peristiwa yang sangat agak luar biasa besar. Kerusuhan Mei 98. Ya itu kan ada trauma. Nah, trauma itu bisa digambarkan nggak psikologis, bisa diatasi sebulan, 2 bulan atau bagaimana menurut Mbak Orisa? Iya, betul. Ya, jadi Mas Rudi, kita memang mungkin harus menerima keputusan apapun yang sudah berjalan gitu ya, yang sudah dikeluarkan oleh MK. Sebagai warga negara yang baik mau tidak mau kita harus menerima keputusan dari pemerintah seperti itu gitu ya, walaupun mungkin banyak dari kita meyakini banyak kejanggalan, banyak ketidakberesan dan lain sebagainya. Itu opini-opini kita, mungkin sebagian juga merasa tidak ada masalah dan sudah berjalan dengan semestinya, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, tetapi bagaimana ya untuk kedepannya berjalannya pemerintahan baru nanti setelah Oktober tahun ini, kemungkinan mungkin akan bisa jadi akan mengulik sebagian luka lama gitu ya, luka lama bagi sebagian orang yang mungkin memang pernah menjadi korban, real korban misalnya tragedi yang pernah terjadi di tahun 98 begitu. Nah, ini jelas kita kategorikan sebagai post traumatic stress disorder dalam kriteria International Classification of Disease. Itu kita kategorikan post traumatic stress disorder kronik. Jadi banyak loh ternyata, dan saya sendiri menemukan dalam kasus-kasus di obrolan-obrolan konseling, mereka masih trauma dengan kejadian 98 itu, dan mungkin dia sudah bahasanya menerima, tapi kan tidak bisa melupakan Mas. Dan mengulik luka lama itu sebetulnya yang harus kita pertanyakan, apakah seperti ini berbangsa dan bernegara dan menjadi warga negara yang baik begitu ya. Jadi gini Mbak, saya potong sebentar ya. Kenapa tadi saya harus memberikan latar belakang, kenapa saya nanyakan mengaitkan dengan trauma peristiwa Mei 98 ya, karena kebetulan tahun sebelumnya, tahun 96-97 itu kan peranan Pak Prabowo sebagai
orang yang terlibat dalam penculikan aktivis waktu itu yang 23 orang itu sampai sekarang kan belum terungkap gitu. Nah, itu. Termasuk aktor intelektual kerusuhan Mei juga kita nggak tahu. Ada yang mengatakan keterlibatan dari Prabowo dan sebagainya, tapi kan belum terkonfirmasi apapun. Nah, kenapa saya tanyakan, apakah dengan waktu yang rentang waktu 25 tahun itu, 26 tahun ya, dari 98 sampai 2000, itu apa namanya, trauma itu bisa muncul kembali ya, karena ada sosok baru yang menjadi penguasa ini. Masalahnya bukan yang muncul kembali sih Mas, mungkin itu bahaya laten saja, tidak benar-benar sembuh. Tetapi itu mungkin teralihkan. Kalau bahasa kita sebagai clinician ya, sebagai ahli maksudnya medis gitu, ya teralihkan saja. Sama seperti kita kesandung kaki, ya teralihkan gitu ya. Kalau anak kecil kan, itu ada balon, ya kita diem, nggak nangis gitu. Nah, teralihkan bukan berarti sembuh loh Mas, trauma. Dan kronik, kalau kita bicara kronis itu bisa berlangsung bahkan tahunan gitu. Nah, jadi trauma post traumatic stress disorder gitu ya, PTSD itu dalam istilah bahasa awamnya adalah trauma. Itu post traumatic stress disorder alias PTSD atau PTSD itu kita sebut sebagai trauma. Trauma itu bisa berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun. Kalau misalnya dalam puluhan tahun itu masyarakat kita yang kemungkinan dulu menjadi korban, nggak sedikit ya Mas. Dan itu dengan berbagai macam keragamannya, ada yang terintimidasi, ada yang mungkin mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, mungkin ada kondisi ya perkosaan atau kehilangan harta benda dan lain sebagainya, itu kan tidak mudah loh untuk dilupakan. Dan mungkin sejalan dengan berjalannya waktu, mereka ini korban-korban ini mohon maaf, ada yang kita sebut sebagai acceptance, fase penerimaan terhadap kondisi dan situasi. Kalau tadi budayawan kita Pak Sobari bilang kita ini punya luka dan belajar untuk memahami dan mengetahui bahwa kita luka itu akan membuat kita menjadi lebih bisa sadar diri. Tapi kalau saya lebih dalam lagi, kita ini mencoba untuk menerima gitu ya. Bagi para korban mencoba untuk menerima, tapi kan penerimaan alias ikhlas itu kan tidak mudah. Apalagi mungkin mereka merasa saya salah apa? Kok negara tidak hadir pada masa itu gitu untuk melindungi warganya dan lain sebagainya. Dan siapa pelakunya itu yang lebih penting, tidak tahu siapa. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita tahu pelakunya itu dalam bahasa psikologi itu akan mengurangi istilahnya ekspresi emosi. Oh, si ini pelakunya gitu kan. Jadi mohon maaf kalau kita ketemu dia mungkin kita langsung extremely mentally block. Kita blok mental kita. Lah tapi kan ini seperti kayak COVID, kita nggak tahu musuh kita nih siapa sih sebenarnya. Digantung begitu ya. Iya, nah ini akan jujur Mbak, jadi memperlambat untuk proses penyembuhan trauma itu. Saya lihat negara, dalam arti negara dalam tanda N yang besar itu tidak melakukan apa-apa untuk melakukan mitigasi terhadap korban-korban itu. Recovery sosial juga tidak berjalan ya. Waktu itu kan 98 langsung kita beralih reformasi. Kita sibuk dengan pembangunan demokrasi dan sebagainya sehingga korban-korban ini terabaikan oleh negara sampai sekarang. Bahkan negara enggan dan tidak bersungguh-sungguh untuk menemukan siapa sih dalang penculikan. Kita udah tahu Pak Prabowo, tapi kan nggak pernah. Banyak catatan orang hilang yang masih belum bisa ditemukan. Sampai sekarang. Dan negara tidak confirm memberikan, malah kemarin Pak Jokowi malah seolah-olah mengabaikan itu. Pak Prabowo dinaikin pangkatnya, padahal udah dipecat gitu. Ya itu ya. Itu trauma itu muncul kembali gitu ya. Artinya negara seolah memang mengecilkan arti kejadian yang sudah lalu. Seperti tidak berempati. Negara ini seperti tidak punya empati. Kita sebagai orang-orang yang mungkin tidak tersakiti juga ikut menjadi tersangka loh. Kita tuh tidak empati gitu kan. Membiarkan seseorang atau lingkungan kita dalam kekerasan itu juga tidak baik. Seharusnya kita saling bantu sebagai makhluk sosial kan definisinya seperti itu. Terlepas dari suatu kebenaran atau suatu pembenaran atau memang sudah seharusnya adanya pemberian pangkat kepada orang, kepada tokoh dan lain sebagainya, bisa menjadi suatu bentuk letusan amarah bagi orang-orang yang merasa dialah pelakunya. Kan kadang-kadang seperti itu yang perlu kita pertimbangkan.
Yang kita khawatirkan adalah muncul trust issue dari masyarakat. Ini kan kita bicara dinamika masyarakat ya setelah keputusan MK dan kemungkinan akan penetapan presiden baru. Itu yang kita khawatirkan, trust issue ini menjadi berkepanjangan dan menjadi seperti fenomena bola liar yang kita tidak bisa kendalikan, bukan seperti yang tidak mudah. Kan kita bicara dampak sosial loh, gitu ya. Bukan seperti 2+2 ditambah 4 secara eksak gitu ya. Ini kira-kira kalau trust issue di masyarakat ini bagaimana ya? Sedangkan kita bermasyarakat itu pasti diatur dalam sebuah mekanisme yang di mana pemimpin-pemimpin negara menjadi penentunya gitu. Tapi kita tidak bisa percaya kepada pemimpinnya. Ini kan agak repot juga gitu. Sebetulnya janji bagi negara itu menurut saya nih ya, menurut saya sebagai seorang psikolog, mudah kok Mas. Sembako murah, pekerjaan mudah, gitu ya, dan adanya kepastian hukum. Nah, ini yang saya menarik sekali nih. Pasca Pilpres kemarin, ya, terus kemudian MK tanggal 22 April memutuskan, tanggal 24 KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang, gitu ya. Itu kan dibarengi dengan proses kenaikan harga-harga yang luar biasa sampai sekarang. Iya, sepertinya gitu loh. Gas menghilang dari pasaran karena menjelang mau naik dan sebagainya. Ya, terus ada isu Pertalite ya, betul, mau dihilangkan. Akhirnya harga juga masih tinggi ya. Mungkin ibu lebih tahu ya, lebih paham bahwa sekarang bawang berapa, beras berapa. Iya. Itu kalau ibu-ibu perasa banget. Nah, itu kan digabungkan dengan luka demokrasi yang terjadi gitu. Nah, bagaimana cara secara psikologis memitigasi masyarakat itu ya? Gini deh, kita melihat teori Abraham Maslow ya, bahwa basic need itu merupakan suatu kebutuhan dasar, pasti ya basic need, ada kebutuhan primer kita, sandang, pangan, papan itu. Kalau bisa itu betul-betul kita kendalikan dengan baik agar supaya tidak timbul rasa frustasi bagi masyarakat kita. Saya rasa pemerintah sekarang juga tahu kok itu gitu, tapi saya juga nggak tahu ya, mungkin memang tidak mudah untuk menjalankan pemerintahan. Nah, nyatanya sekarang cenderung tidak stabil, bahkan terus-menerus naik. Kalau ada rasa frustasi di masyarakat, sekali lagi saya bilang frustasi itu akan pasti berkorelasi dengan yang namanya agresi, Mas. Sekarang kita sering temukan ya, kalau misalnya tayangan-tayangan kriminal, ibu-ibu mohon maaf mencuri susu, ya kan, bapak-bapak mencuri popok dan lain sebagainya di minimarket, di supermarket. Terlepas dari perilaku kriminalitas yang mereka lakukan, mungkin seperti itulah potret-potret masyarakat bawah, kelas bawah kita, demikian tidak sanggup dan tidak mampu, sehingga demikian frustasi mereka gelap mata untuk mencuri. Kan kita tidak mungkin dong negara hadir hanya maksudnya tidak menyeimbangkan kebutuhan primer kita gitu ya, intinya sembako tidak murah sehingga pada akhirnya justru muncul di masyarakat itu tingkat kriminalitas gitu. Saya sebagai psikolog sebetulnya punya tekad sebetulnya gitu untuk bisa mengawal kesehatan mental masyarakat, ya mengawal demokrasi juga gitu ya. Caranya? Tetapi yang terpenting bagi saya sebagai praktisi kesehatan mental, saya akan mengawal kesehatan mental masyarakat. Bahwa karakter bangsa harus pelan-pelan dimunculkan secara positif, walaupun sebenarnya dalam kondisi sekarang nih agak babak belur juga sih. Kita ngomong ya, kita yang penting kita berusaha dan punya niat baik. Di tahun 2023 saja gitu ya, tingkat bunuh diri bisa dicek itu hampir 1.000 orang. Gitu ya. Tahun 2023 survei yang terakhir kan, mungkin 2024 kan masih berjalan ongoing ya gitu. Itu hampir menyentuh angka 1.000 orang yang bunuh diri. Jadi saya pikir ini nggak main-main sih gitu. Dengan asumsi artinya 23 itu kan belum ada kerusakan demokrasi yang berdampak kerusakan sosial. Artinya dari luar lebih parah lagi ya sebetulnya. Berpotensi lebih parah lagi. Dengan ketidakadanya kepastian hukum yang mungkin dinilai oleh masyarakat. Saya nggak tahu kalau yang masa bodoh ya. Ini kan yang merasa punya naruri punya intuisi, punya kepekaan, punya kepedulian. Kepastian hukum yang mungkin belum bisa dijamin, kemudian sembako yang tidak murah, pekerjaan yang tidak mudah. Kemungkinan tingkat gangguan kejiwaan pada masyarakat itu akan bertambah, eskalasinya akan meningkat, dan ujung-ujungnya biasanya yaitu capek hidup, bosan hidup, lalu buat apa hidup? Ujung-ujungnya tadi pada angka mohon maaf bunuh diri gitu.
Jadi kita kalau melihat pucuknya, berapa tingkat bunuh diri tahun ini? Oh meningkat, berarti ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat mentalnya yang nggak boleh loh semata-mata itu masalah personal, ini masalah bangsa juga. Lalu bagaimana kita mengelola bangsa ini? Kita, saya nggak menyalahkan orang-orang, saya menyalahkan pemerintah, ini menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi alangkah baiknya loh pemerintah itu juga mengambil peran yang lebih penting dibandingkan kita yang bukan siapa-siapa kan gitu. Karena pemerintah negara itu kan mempunyai resources yang besar yang bisa digerakkan sebenarnya. Kita mempunyai beban kesalahan sejarah dari pemerintah dari waktu ke waktu. Mulai 98 sampai sekarang ini negara tidak hadir untuk merecovery secara sosial korban-korban 98 gitu. Nah, sekarang ini yang kita harapkan adalah pemerintah hadir gitu. Maksudnya gitu ya. Harus lebih hadir, harus lebih peka, harus lebih punya empati. Dan setidaknya menjamin kepastian hukum, paling tidak rasa aman bagi masyarakat deh. Lah sekarang mau ngejalanin keseharian kalau nggak merasa aman bagaimana kita mau bisa bahagia, bagaimana kita bisa menjalani keseharian kita dengan baik gitu ya. Bagaimana basic need bisa kita penuhi dengan mudah dan murah. Gitu kan. Kalau nggak mudah pekerjaan kita dapatkan, kalau tidak murah sembako bisa kita dapatkan, setidaknya tadi kepastian hukum dan rasa aman yang bisa diperoleh. Yakin nggak nanti di periode presiden yang berikutnya kita punya rasa aman? Mudah-mudahan iya. Tapi kita semua sama-sama berdoa bahwa rasa aman itu muncul. Tetapi bagaimana rasa aman itu bisa muncul kalau sebagian orang itu justru terusik traumanya, terusik lukanya. Jadi itu kan analogi sederhana yang bisa kita tilik gitu ya. Jadi dan itu nggak sedikit ya, banyak. Mbak, kalau kita menyerahkan ini pada negara, saya khawatir nih Mbak. Bukan saya pesimis ya. Saya karena berdasarkan rekam jejak mulai 98 sampai sekarang negara tidak pernah hadir dan tidak pernah terselesaikan dengan benar-benar serius. Nah, bagaimana sekarang kita ini sebagai civil society ya untuk bisa berperan ya dari langkah-langkah mencegah itu social damage itu terjadi. Apa yang Mbak sarankan? Kita ini kan semua masyarakat ya Mas, pasti pegang HP. Kita pasti membaca apapun yang ada lewat internet. Kita mulai dari diri kita sendiri aja yuk, berusaha untuk mencerna semua intake berita yang kita dapatkan. Menjadi masyarakat yang kritis, peduli dan mampu, yang lebih pentingnya adalah kalau mau peduli untuk mampu turut menjaga demokrasi ini. Ayo kita sama-sama menjadi netizen yang baik gitu ya. Kalau ada berita-berita saring dulu sebelum sharing. Terus kemudian kita lakukan rekonstruksi atau dekonstruksi ulang berita-berita yang jangan mudah untuk percaya. Karena dalam posisi seperti sekarang ini kan sangat mudah ya untuk ada berita yang sebetulnya tidak mungkin tunggu. Ini maksudnya apa nih kirim berita begini? Mau nakut-nakutin supaya kita diam, supaya kita bungkam. Tunggu. Ini berita ini supaya apa nih? Ujung-ujungnya mungkin untuk demi pendukung paslon A dan paslon B supaya menunjukkan bahwa mereka lemah dan kalah. Maksudnya apa nih gitu ya. Jadi kita yuk coba untuk kritis dan mampu untuk menganalisa, setidaknya untuk mencari resource berita terkait postingan-postingan yang kita baca. Jangan terlalu malas dan apalagi kita buru-buru untuk men-share gitu. Kan masyarakat kita ini kadang-kadang cenderung lebih percaya dengan teman gitu ya. Apalagi itu teman dekat lah. Sebenarnya kita adalah teman-teman kita. You are what you friend. Ada namanya you are what you think, ini you are what you friend. Jadi bagaimana kepribadian kita adalah bagaimana karakter teman-teman kita. Itu hati-hati. Kalau kita punya teman-teman yang baik, berarti karakter kita juga terbentuk. Itu salah satu cara paling valid untuk bisa membangun tadi. Tugas saya kan mengawal karakter bangsa. Nah, yuk tapi dibantu juga dengan masyarakat untuk bisa membangun karakternya sendiri, dimulai dari memilih teman yang baik.
kemudian jangan percaya dengan hoax gitu ya, dan lebih untuk menganalisa setiap berita-berita, itu yang terpenting. Mbak, klaster terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Betul. Nah, bagaimana keluarga harus berperan untuk memitigasi semua kejadian ini sehingga bisa mencegah? Oke, masyarakat tadi sudah disampaikan ya. Kita harus mencegah menyebarkan informasi yang provokatif gitu ya. Nah, dari pihak keluarga ini kan instrumen terkecil dari komunitas sosial kita ini. Ya. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya kalau bagi kita orang tua yang anak-anaknya masih kecil, cukup dengan diberi pemahaman-pemahaman tentang baik dan buruk, tentang value-value hidup keseharian, cukup value-value yang baik, kedisiplinan, keteraturan, kepatuhan, yang kayak gitu. Jadi itu akan membentuk bagaimana dia bersikap untuk kehidupan dia di masa-masa selanjutnya, bagaimana dia harus menghadapi persoalan pelajaran sekolahnya, menghadapi teman, menghadapi guru, menghadapi kehidupan bernegara dan berbangsa, bagaimana mungkin kelak anak ini kemudian dewasa dia bisa berpolitik dengan punya penuh integritas. Iya. Nah, itu sebetulnya dimulai dari pendidikan di rumah. Makanya banyak paslon-paslon gitu ya kemarin gitu pada pemilihan itu kan dilihat juga rekam jejak bagaimana keharmonisan rumah tangga, bagaimana keharmonisan keluarga itu sebetulnya menjadi suatu tolak ukur yang valid untuk bisa menentukan calon yang tepat. Itu masuk akal dong gitu ya. Artinya salah satunya adalah di keluarga ini kita harus mengasah anak-anak kita untuk mengasah kecerdasan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, masyarakat dan bangsa. Itu salah satu yang dia ya. Betul. Dan sekali lagi kita sebagai masyarakat kalau memang ada trauma-trauma yang terjadi di lingkungan kita, ya kemudian kita menemukan mungkin orang-orang di sekitar kita dengan tingkat mungkin dia sudah sedang sakit gitu ya, mentalnya sedang tidak bagus, sedang down atau sedang stres atau memang sudah dalam kategori gangguan mental itu, entah itu kecemasan atau depresi, sebaiknya kita punya kepedulian untuk membawa orang-orang tersebut kepada pihak bantuan gitu ya, ahli jiwa gitu, atau setidaknya menjadi sahabat yang baik gitu ya untuk bisa ngobrol. Nah ini repot kalau kita mau curhat unek-unek, kan curhat unek-unek nggak soal tentang diri sendiri, tetapi kalau kita mau curhat unek-unek misalnya tentang kehidupan bernegara berbangsa tapi kita tidak lagi leluasa, kan itu juga menjadi suatu hal yang perlu kita pertanyakan gitu. Jadi kita udah nggak tenang, nggak aman, nggak nyaman. Terus buat apa kita bernegara kan gitu? Iya. Ini saya mohon langsung dari Mbak Oci ya, berbicara dengan masyarakat ya. Bagaimana cara secara konstruktif menyikapi kondisi seperti ini, kondisi realitas yang harus kita sampaikan saat ini. Kita harus objektif nih. Masyarakat sekarang melihat fenomena barang mahal. Yeah. Kemudian pekerjaan juga, PHK juga banyak terjadi di mana-mana. Terus kemudian adanya demokrasi damage, kerusakan demokrasi yang masalah hukum. Nah, kemudian ini berkelindan, berterabur dalam satu masa yang akhirnya kita melihat bahwa secara sosial kita tidak baik-baik aja. Secara ekonomi juga kita, Bu Sri Mulyani mengatakan kita ada defisit banyak ini, APBN kita ini. Nah, kita tidak mengatakan itu kemarin ya di semua resource yang ada dihabiskan untuk kontestasi pilpres gitu ya. Nah, bagaimana sekarang Mbak Oci bisa menyampaikan ke masyarakat? Bagaimana sikap bukan defensif ya, cara kita menyembuhkan luka diri kita agar kita bisa melihat permasalahan ini lebih clear dan mencegah agresi ke dalam yang lebih parah sehingga bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Ya. Silakan, Mbak. Ya, jadi kita harus punya kepedulian sosial. Kita harus saling membantu nih sesama warga masyarakat gitu ya. Harus peka tentang adanya atau pentingnya kesehatan mental supaya kita bisa saling bantu. Masalahnya orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan kadang-kadang tidak menyadari kalau dirinya mengalami masalah atau tekanan emosional gitu. Jadi
mungkin dengan saling mengingatkan itu penting sekali gitu ya, apalagi kita bisa membawa orang-orang yang kita sayangi untuk atau teman-teman kita itu untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Itu yang ke-1. Yang kedua, saya mau mengingatkan nih Mas, bahwa energi negatif itu menular. Jadi kalau misalnya kita selalu berada dalam emosi yang negatif gitu, padahal kita nggak maunya seperti itu. Tapi kalau memang sekali lagi tadi traumanya berkepanjangan dan sulit dihilangkan, kita akan hidup selalu dengan gloomy, kemurungan, dan itu akan menularkan orang-orang di sekitar kita. Makanya mulai dari satu orang membentuk mental yang baik itu akan mempengaruhi semua orang di sekelilingnya dan pada akhirnya membentuk karakter dan mental bangsa yang positif itu. Jadi nggak bisa kita cuma berteori, tapi dimulai dari diri sendiri dulu. Kembali lagi, energi negatif itu menular, maka karenanya kita harus bisa untuk memilih dan memilah teman-teman yang baik gitu ya. Satu, kepedulian, kita memilah teman-teman gitu ya. Ya kalau bisa juga dalam hal ini terkait dengan kecerdasan berpolitik, kita cari teman-teman yang punya kecerdasan politik kan nggak apa-apa juga. Pemahaman tentang ketatanegaraan bagus juga. Pemahaman tentang bagaimana P4 kita dan undang-undang kita itu kan nggak apa-apa. Jadi kita itu kalau bisa bergaul juga jangan hanya bicara yang hal-hal tentang lifestyle saja. Kita bicarain orang, kita bicarain makanan gitu ya. Tetapi ada baiknya kita membicarakan value-value yang juga kita menunjukkan bahwa kita ini adalah peduli sebagai warga negara yang baik. Untuk itu boleh juga loh kalau pemirsa Indonesia ikut-ikut join gitu ya, kelompok-kelompok diskusi terkait supaya kita menambah wawasan terhadap setidaknya kondisi negara ini sedang bagaimana sih gitu ya. Jangan terlalu, saya selalu bilang termasuk kepada keluarga di rumah anak-anak, jangan terlalu cuek sama yang terjadi di bangsa ini, jangan gitu. Setidaknya supaya kita jangan kelihatan seperti, mohon maaf ya bahasa slangnya itu bodoh-bodoh banget gitu ya. Kita tidak peduli dan kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita berharap ada ikut join forum, join komunitas-komunitas yang bisa pada akhirnya kita membentuk semangat kita terhadap kecintaan kita terhadap value Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila kita, setia kepada Undang-Undang Dasar 45, kita menambah kemampuan kita dalam kemampuan demokrasi, pemahaman tentang ketatanegaraan itu bagus sekali. Dan saya menghimbau dalam podcast yang luar biasa ini, podcastnya Mas Rudi, Kanal Anak Bangsa, untuk ayo kita merubah perilaku kita yuk, jangan cuma bisa menghujat artis. Jangan cuma menghujat kalau di Instagram tuh ada yang nggak bener ini itu paling jago. Kenapa nggak kita berusaha untuk cerdas dalam menilai lajunya negara ini, begitu? Luar biasa. Pak Oci, thank you, waktunya bagus. Mas Rudi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi guidance bagi kita semua, termasuk saya dan seluruh masyarakat yang mendengarkan. Sebagai masyarakat kebiasaan kita sudah harus dirubah. Karena semakin kesini mungkin banyak yang menyadari juga ada hal-hal yang harus kita koreksi dan kita awasi untuk perjalanan bangsa ini ke depannya. Thank you, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Rudi. Sahabat Indonesia, pencerahan dari seorang psikolog klinis Oryza Sativa ini luar biasa. Jadi ada realitas yang harus kita hadapi di masyarakat sekarang ini, bahwa secara ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, secara sosial politik juga bermasalah, kepastian hukum bermasalah, tapi ini kondisi faktual yang harus kita hadapi, dan tugas kita adalah sebagai anggota masyarakat memitigasi semua itu, membantu dalam lingkungan terkecil recovery semua kerusakan yang terjadi ini. Dan yang paling penting saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Mbak Oci tadi, bahwa kita harus sering menularkan energi positif agar masyarakat ini tercerahkan, terbantu merecovery, dan kalau bisa membantu secara sosial ekonomi juga nggak ada salahnya kita berbagi. Ada luka itu harus kita akui, tapi kita harus bersama-sama menyembuhkan. Dari mana? Dari lingkungan terkecil dulu, keluarga maupun komunitas-komunitas. Tadi saran dari Mbak Oci bagus sekali. Bagaimana kita lebih banyak masuk dalam komunitas yang menularkan value positif, itu yang penting agar karakter bangsa ini tercerahkan dan tumbuh kembali, dan kita bangga menjadi
saya Indonesia. Ini penting banget. Kita mungkin bisa menerima, tetapi tidak bisa lepas begitu saja nerima 100%. Kita harus tetap mengawal. Ya, itu penting. Itu tugas saya juga, tugas Mbak Oji juga, tugas Anda juga. Bagaimana kita tetap berdiri, mengkritisi, dan kita tetap memberikan sikap yang resisten terhadap kebatilan-kebatilan yang terjadi. Jangan sampai ada sifat kompromi yang kita lakukan. Ini penyakit kita, kadang-kadang kita terlalu permisif terhadap hal-hal yang seperti itu, dan itu harus kita abaikan. Mudah-mudahan pencerahan dari Mbak R.A. Orisa Sativa, psikolog klinis ini bisa mencerahkan kita, dan nanti kami akan terus berkomunikasi dengan Mbak Orisa untuk menghadirkan topik-topik yang menarik yang bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Dan membantu mengawal demokrasi kita dengan kesehatan mental yang baik. Baik, ya, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya.